Coba, 2, 3. Horas bah. Oke, ketemu lagi bareng kita ya guys. Ya, Francis. Ketemu lagi bareng orang Ruli. Dan saya Acuy Kali ini kita bakal membahas tentang sebuah film dari ex Harry Potter. Harry Potter, judulnya adalah Guns Akimbo. Did I win? Salah satu film terbaru dari Daniel Radcliffe ya, buat yang udah tahu pasti taunya Harry Potter kalau Daniel Radcliffe. Iya, Karena dia kan main udah dari lama film juga dari ya. iya dari terakhir itu 2011 sampai 2013 apa ya? Terakhir Harry Potter semua. semua. Iya, terakhir tuh nonton film yang itu kan, Now You See Me 2 atau dia sempat jadi jadi apa? tokoh jahat. Iya, jadi tokoh jahat ya. Jadi nggak antagonis. pernah. Iya. Nggak. Selain itu sisanya case-case-nya saya nggak begitu kenal sih. Ada Samara Weaving. Samara sebagai Weaving, Nix. kemudian Ada lagi Natasha Lyonne sebagai Nova atau kekasihnya si Miles. bukan kekasih, mantan. Oh iya, ex. Yoi, X tapi masih dalam proses CLBK aja. Iya. Oh, ada karakter jahatnya. Siapa namanya di sini? Si Rick Store. Dia salah Villain. villain ya, semacam kayak apa sih, karakter di dalam deep web gitu ya, mukanya penuh tato, sini ada tato mata. Spoiler konten buat kalian yang belum nonton Guns Akimbo, download aja udah ada sih. jangan terlalu kencang ya. Buat kalian yang belum nonton Guns Akimbo, karena silakan kita nonton bakal jelasin penuh dengan spoiler. Menceritakan seorang programmer yang bekerja di suatu developer game atau publisher game kalau nggak salah. Ya, betul. Namanya itu si Miles di sini ya. Namanya Miles yang diperanin sama Daniel Daniel Radcliffe. Hobinya itu stalkingin Orang. komentar-komentar orang di internet kayak gitu. Oh, nyampe oh, terus nge-report ngerepot-repotin gitu kan. orang-orang juga kayak gitu-gitu. Sampai suatu ketika dia nemu schism gitu. Nah, nemu situs Schism, dan di situ dia komen apa sih namanya? Ya komen-komen yang begitulah, nyampah-nyampah komen begitu. Komen nyampah nggak, karena merasa kan biasa kalau orang kan kalau di internet ngerasa gua aman, nggak bakal ada yang komen gitu kan. Dan Sementara ternyata Schism itu apa sih? Schism kayak semacam semi-semi deep web gitu ya. Tapi itu isinya isinya gore. itu lebih ke game real life gitu sih kalau diceritanya. Pertarungan hidup mati antar manusia gitu. Dimana yang menang yang bisa menang yang hidup. bisa bertahan hidup, Yang gitu. kalah yang meninggal. Iya. Iya. Orang-orang psikopat yang nonton ya. Intinya tuh gara-gara si Miles itu komen nyampah di situs Schism itu, atau di web Schism itu, si admin atau si apa namanya? Iya, admin ya. Adminnya admin kesel. Schism itu kesel mungkin baca, dan dia bisa ngedetek IP dan lokasi si Miles yang disangkanya dia aman-aman aja, nggak tahu disamperin. taunya tiba-tiba disamperin tuh. Dari Gitu. situlah. Dari situ mulai si Miles itu jadi karakter yang ada Dimasukin ke dimasukin jadi karakter di Schism. Iya, dan niatnya lawan. mungkin cuma buat lelucon ya, karena dia kan amatir gitu, nggak ada catatan Iya, kejahatan. iya. Dipasangin ini apa? Kayak itu yang Oh, buat dipasang- latar cerita sih, apa, pistolnya pistol. dipasangin di sini. ditanam pokoknya, Ditusuk terus dipasang. dibor lagi dia apa dibaut Kalau dibaut, satu ininya 50 ya, kanan satu kiri. kanan 50, kiri 50. Apa tuh yang disukai dari film Guns Akimbo ini? Yang saya suka pertama adalah pohon. Acting. Oh, yang saya suka yang pertama sih yang pasti Daniel Radcliffe actingnya oke. Karena Karena kita udah lama juga. ya lumayan sih, karena posisi dia tuh sebagai apa namanya nih, Karakter orang utama. karakter yang suka stalking ya kan, terus yang suka ya gitulah, merasa paling oke di internet karena takut apa nggak takut di ini kan. Dia tuh pas banget ininya, apa namanya, actingnya pas gitu kan. Muka-mukanya juga pas kayaknya. Iya, seakan-akan dia tuh mencoba apa namanya Mencoba benar-benar jadi- menghilangkan nama Harry Potter sekali. Ini konsep editingnya sih yang bagus sih, karena apa sih? Ini kan Schism itu lebih ke kayak game tapi dalam apa sih, dalam wujud nyata gitu, real life gitu kan. Kan kalau sekarang emang kan lagi musim ini ya, game tuh di live streaming gitu kan. Nah, ini juga konsepnya itu hampir kayak gitu. Jadi konsep yang kekinian lah gitu. Kalau dulu kan Game biasa yang ada di real life. bunuh-bunuhan. Nah, tapi ya itu virtual. yang jadi ininya tuh
bunuh-bunuhnya tuh ya real gitu ternyata. Jadi karakter pemainnya tuh dipilih secara random dari orang mana dipilih, dan sampai si suatu ketika kan si Miles juga dipilih jadi karakter game yang ada di Schism itu. Sebenarnya cuma lelucon awalnya kan ya. Saling serang lah, saling bunuh-bunuhan gitu antar sesama karakter, antar karakter, banyak elemen-elemen kayak game-game gitu aja. Iya, karena konsepnya kan memang kayak game live streaming gitu ya. Muncul editan apa mukanya sini. Ya emang karakter apa style editingnya sih bagus. Style gaming lah gitu. Action juga oke sih. Actionnya itu banyak apa sih adegan-adegan slow motion gitu. One shot gitu. Adegan yang lama banget itu. Bagian actionnya ya. Dari yang dia dipasangin dia itu kan kamera muter-muter gitu untuk menggambarkan dia pusing. Lama banget satu adegan. Nah, terus pas reboot juga sama, pas pertama reboot si Nix tuh nunjukin si Nix itu tuh kamera tuh muter sana muter sini tapi nggak ada kayak pindahnya tuh nggak ada gitu. Nggak ada cuttingnya gitu. Di sini kan kita kan pas actionnya itu kan semi kayak dibikin ini tau apa namanya? Mortal Kombat tau nggak? Yang game Mortal Kombat. Jadi ketika ini lagi mukul jok tonjok atau tembak itu terus kena bagian-bagian vitalnya langsung di gitu kan. Langsung dimunculin ininya turunnya yang patah krek gitu misalnya kayak gitu. Kan di game-game itu juga gitu kan. Konsep-konsep editing di game dimasuk-masukin sih gitu. Terus memang dia gayanya kayak ini ya, kayak Deadpool, konsep semi Deadpool pas ributnya misalnya kayak kan kalau misalnya tembak-tembakan bisa dar darahnya muncul gitu kan. Iya, emang stylenya dibikin gitu. Action komedi gitu sih soalnya. Memang konsepnya action komedi. Maksudnya komedinya kurang sih, itu aja sayangnya. Sama CGI juga masih apa ya? Masih agak ngambang sih. Iya, CGI itu kentara banget enggak. Memang konsepnya bagus, ada banyak blood splatter gitu. Iya. Enggak tahu apakah memang sengaja dibikin kayak gitu atau memang udah gitu aja gitu. Iya, jadi cuma kalau saya ngelihatnya kayak ini film low budget jadinya gitu. Iya, saya jadinya lihatnya. Ada bagian yang misalnya kayak orang jatuh, yang terakhir tuh si bosnya jatuh dar gitu tuh kayak rapih gitu kan. Cuma pas bagian besar adegan pas awal-awal tuh si Nix tembak-tembakan cerot itu kayak kelihatan banget ya, kayak editor After Effects. Munculnya tempelan gitu. Kelihatan banget kayak jangan anak STM yang edit. Kenapa editingnya banyak ya? Ini banyak lawakannya tuh muncul dari apa kayak editing gitu kan, dari apa sih banyak dari actionnya gitu. Mungkin ini untuk menutupi kekurangan naskahnya. Kalau buat saya sih kayaknya naskahnya kurang kuat gitu. Kayak ini kan ngambil sebagian, ini ada genre komedinya ya. Komedinya tuh makanya nggak dapet sih secara kurang ngena gitu loh. Sama durasi sih singkat ya filmnya sebenarnya singkat kan ceritanya, cuman pulang kerja gitu dia tiba-tiba komen di rumahnya, terus langsung lah datang si villain, si Rick namanya villainnya itu. Terus udahlah itu di situ dijadiin karakter sehari kemudian pagi dia. Ya pokoknya dari semenjak dia dijadiin karakter itu, dia kan diberi waktu cuma 24 jam doang sehari buat ngebunuh lawannya itu si Nix itu karakter cewek terkuat di situ, psikopat. Ya itu kan yang harusnya durasinya cuma sehari, sependek itu kita tuh nontonnya kayak kelamaan gitu, ini panjang banget sih. Sebagian besar ya kalau buat saya sih ini naskah tuh gampang ketebak gitu, nggak yang banyak plot twist gitu, gampang banget gitu tuh kayak ngikutin ya pasti mungkin ada twist juga tapi ya udah tahu gitu loh. Kita udah tahu bakal ada seperti itu. Misalnya kayak dia kan dia mau dendam gimana, apa namanya, mau ingin apa sih bosnya, gimana caranya, gue harus punya rencana gitu. Terus di satu adegan dia ditembak sama si Nix kan, mati kan gitu kan, padahal dia pakai itu tuh kita udah tahu paling ini, karena sebelumnya ada adegan di mana dia nemuin polisi pakai ini rompi anti peluru. Paling masih itu bener ketebak gitu kan. Paling kerja sama si Nix beneran. Jadi sebagian besar memang apa ya, terlalu mudah ditebak sih jalan ceritanya ya. Ketebak lah gitu, nggak ada yang surprise. Background Schism atau si siapa namanya, Rick namanya, dia kan mendirikan Schism ini tuh motifnya itu kayak ini aja, kurang kuat aja. Karena Schism itu didirikan kan buat apa dan dia mendapat keuntungannya itu dari mana gitu. Apakah cuma dari jumlah penonton doang? Apakah dari penonton itu apa sih, narik duit gitu kan kayak nggak ada kan di kecuali kalau misalkan ada taruhan gitu, ada taruhan. Saya mau bertaruh buat karakter si ini sekian juta misalkan gitu. Terus ke yang lain-lain, user yang lain juga atau penonton yang lain taruhan juga. Ini kayak cuman ngandelin dari viewers doang, penonton. Ini penonton si Miles itu kan
malah meledak kan. Iya, jadi kan awalnya berapa cuma juta, gitu. sekian ratus ribu yang nonton, nah terus kemudian lu rekor sekarang 10 juta, cuma nggak dijelasin secara lebih detail lagi. Iya. 10 juta itu menghasilkan apa buat dia untuk jadi motif untuk mempertahankan Schism. Mana gitu sekarang ketika itu sampai akhir si Schism itu udah jadi waralaba seluruh dunia gitu. Iya, ceritanya dia udah menyebar lah wabah Jepang, Schism itu. di mana segala macam kan Kayak corona. tidak untuk diperlawakan guys. Tidak. Apakah ada iklan kah gitu pas Kan lagi nggak ada. nonton? Kalau YouTube kan ada. Iya, kalau YouTube kan ada wajar. Apakah dia dapat AdSense juga? Iya, jangan-jangan di Schism ada AdSense pas nonton tiba-tiba iklannya Trivago. Pas lagi ini iklannya Traveloka. lagi nonton orang bunuh-bunuhan tiba-tiba 5 4 3 2 1 Jangan skip. tiba-tiba iklan, ayo jalan-jalan ke Bali, Traveloka dulu. Overpower. Si Nick kan si Nick tuh karakter ceweknya, ceritanya kan salah satu karakter terkuat. Itu tuh dia benar-benar kayak overpower banget di situ. Karena iya. begitu Dia bisa ngalahin banyak karakter lain tuh. Apalagi dia kan cewek gitu. Ada yang karakter cowok juga pada kalah semua. Iya, kayak gini anehnya tuh. Jadi kalau karakter antagonis, bukan antagonis sih, karakter si cewek Nick sini dia tuh overpower. Nah, si Daniel Radcliffe banding kebaliknya sama si Daniel. Over safety. Tiap Sama kali ribut sama musuh-musuhnya, lawan-lawannya. kan dar kena. Ada yang sembunyi dari tembok, dia tiba-tiba tahu, ditembak mati gitu. Hampir kayak nggak ada cepat gitu, tadi selalu menang gitu kan. Tapi giliran ketemu si Miles ini kayak dari dekat tuh selalu belok meleset. Sebenarnya wajar karena kalau kita nonton dari dulu kayak nonton film Jepang saya kan tiap kali ini tembok, giliran kena musuh cepet, giliran kena karakter utama pasti pinggir gitu kan. Cuma tadi film ini terlalu sering, berapa kali 5 kali, dan jaraknya kan deket nih. Masa iya sih dari deket gitu nggak kena gitu. Padahal kan si Miles itu kan dia ketika lihat di catatan kepolisian itu nggak ada kejahatan sama sekali. Iya, itu yang kocak sih gitu kan. Karena kan awalnya si Schism lawannya ini katanya. Sama ini apa sih namanya? Ini kan judulnya Guns Akimbo. Ternyata kan Guns Akimbo tuh diambil dari nama karakter si Miles ketika dia udah masuk Schism. Cuman nama Guns Akimbo-nya itu memunculkannya dia dimunculinnya itu kayak nggak ada latar belakang, dia tiba-tiba kasar sih. Tiba-tiba udah aja si netizen atau penonton yang dia suka nonton tiba-tiba ketemu si Miles gitu di dunia itu dengan bawa pistol kayak gitu. Kamu tuh yang Guns Akimbo ya katanya. Ternyata sebutan nama netizen doang ke si karakternya Miles itu namanya Guns Akimbo. Tapi ya kasar aja masuknya gitu. Dia juga tidak mempertanyakan kenapa harus Guns Akimbo gitu kan. Tahu iya aja udah. Ya orang juga nggak tahu nama Akimbo itu apa. Akimbo tuh artinya apa? Kalau Gunsnya oke lah gitu. Akimbo kan nggak ada penjelasan itu. Mungkin kalau kayak orang-orang awam kayak kita gitu kan Akimbo itu apa nggak tahu gitu. Iya, sosis kali ya yang di Indomaret. Goceng mas. Munculkan videonya di sini. SMS semua makan sorabi. Kalau dari orang sih buat kalian yang suka bermain dengan internet ya hati-hati dengan berkomentar ya, jangan sampai komentar sembarangan gitu. Iya, dan toto disamperin Deddy Kobuzer. Disamperin kan bahaya kayak gitu. Iya, tapi kalaupun kalian mau komen gitu jangan lupa pakai VPN. Diaktifin. Karena kayak film ini dia pasti komen tidak pakai VPN itu, mereka ketahuan IP-nya. Iya, kira-kira skor. Nah, itu aja kali ya, langsung masuk ke skor. Orang kasih 6,5 lah buat action sama editingnya. Kalau saya 6. Iya, sampai jumpa Radcliffe, semoga film selanjutnya lebih bagus. Sangat disayangkan ya, nunggu Daniel Radcliffe yang udah lama nggak muncul atau nggak tayang, tiba-tiba sekarang tayang, tapi kurang memuaskan aja. Iya. Ya barangkali ada tambahan apa yang udah kita spoilerin tadi, boleh silakan tambahin aja komentarnya di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terus share ke grup-grup keluarga dan kawan-kawan, teman-teman sejawat. Terus komentar yang baik-baik ya. Iya. Jangan komentar yang jahat-jahat. Iya. Dah, itu aja kali ya. Orang netizen budiman yang nggak pernah komen jahat. Ya, dan saya Miles yang sebagai reseller sosis Kimbo. Tunggu ulasan film bulan Maret berikutnya. Bye-bye. Bye.